ketika Presiden menjalankan tugas ke luar negeri, maka Wakil Presiden akan diserahkan tugas untuk menjalankan tugas-tugas Presiden mengelola pemerintahan. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan menyaksikan full pidato Bapak Presiden Prabowo sebelum meninggalkan Indonesia, berangkat ke luar negeri memenuhi beberapa undangan. Nah, ini di dalam pidatonya ini sangat menarik sekali ya, mengingatkan para menterinya untuk bertindak tegas. Wah, ketar-ketir nih ya, para pembenci Pak Prabowo atau para pembenci Pak Jokowi ya, siap-siap ya. Walaupun Pak Prabowo nggak ada di Indonesia ya, bertugas ke luar negeri, nah Mas Gibran ini resmi jadi PJ Presiden. Artinya Mas Gibran, Wakil Presiden, mengganti sebagai pengendali pemerintah sementara. Nah, pasti anak abah ini ketar-ketir, pada ngamuk nih, pada kepanasan nih ya. Ini pasti dalam waktu dekat akan ada demo-demo ya, untuk mendemo Mas Gibran ini pastinya. Nah, bagaimana pidato-pidato Pak Prabowo dan bagaimana kira-kira ya respon atau bagaimana respon dan juga nasib anak abah nih? Saat ini kepala pemerintahan dikendalikan oleh Mas Gibran yang sangat mereka benci. Langsung saja kita simak video-videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara, rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral, membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia
sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tetapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu, dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan mengambil alih kendali pemerintahan Indonesia sementara mulai pekan depan. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa 29 Oktober 2024.
Gibran akan ditunjuk sebagai PLT Presiden saat Prabowo berada di luar negeri untuk menghadiri KTT G20 dan APEC. Pak Prabowo ke luar negeri, berarti pemerintahan akan dipegang sama Mas Gibran dulu untuk sementara atau gimana? Pasti itu, kan aturannya pasti begitu. Berarti nanti akan keluarin surat? Akan keluarin surat buat? Iya lah Pak. Kan ada undangan, ada G20, ada APEC sebagai kepala negara, pasti beliau kan harus hadir. Penunjukan Gibran akan disertai dengan surat resmi yang memastikan dirinya memimpin pemerintahan secara temporer selama kunjungan kerja Prabowo di 2 acara internasional. Sebagai informasi, Presiden Prabowo dijadwalkan akan menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC yang digelar di Peru dari 13 hingga 16 November 2024. Lalu Prabowo juga akan menghadiri KTT G20 yang digelar di Brasil. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina, menemui Presiden Cina Xi Jinping. Ia juga direncanakan bertolak ke Amerika Serikat, menemui Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Saya jawab. Jadi seperti biasa tentu nanti ketika Presiden menjalankan tugas ke luar negeri, maka Wakil Presiden akan diserahkan tugas untuk menjalankan tugas-tugas Presiden mengelola pemerintahan. Begitu. Jadi tadi juga beliau sarankan tadi jangan sungkan-sungkan untuk mendengar masukan dari menteri-menteri gitu. Jadi beliau juga kasih arahan soal itu tadi. Nah, sudah jelas ya. Tadi sudah diumumkan bahwasanya terhitung hari ini ya, karena hari ini Pak Prabowo sudah berangkat ya ke luar negeri, berkunjung ke luar negeri, memenuhi beberapa undangan juga ya. Dan saat ini Mas Gibran ini fix sudah menjadi pengendali pemerintahan negara, menjadi PLT Presiden. Wah, ini pasti pada meriang nih ya, para anak-anak wabah ya, dan juga para promotor-promotor pembenci pemerintahan ya, pemerintahan Pak Jokowi, pemerintahan Pak Prabowo ya, Refli Harun, Amin Rais, ini nanti pasti Mbah Amin ini berpidato mesti nanti ya. Nggak lama lagi nih ya. Kita lihat ya perkembangannya bagaimana, dan tetap akan ditegakkan hukum ya, memberantas korupsi ya, tidak pandang bulu ya, dan tidak ada unsur atau muatan politik ya. Kalau sudah terbukti korupsi ya, mungkin Formula E akan diperiksa lagi ya. Kalau memang ada yang tersangka ya harus tersangkakan ya. Oke, gimana pendapat kalian? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.